Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awanda Rizky Saputra, NIM 19086309. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai proses dan teknik supervisi dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Baiklah, kita langsung masuk saja. Pada pendidikan adalah salah satu unsur paling penting dalam kehidupan manusia, yang merupakan proses pembentukan pribadi dan karakter manusia. Pendidikan formal adalah salah satu fokus manusia diberikan dasar-dasar pengetahuan sebagai pegangan dalam menjalani hidup, di mana dalam hal ini menjadi suatu jenjang yang memang sudah selayaknya dilalui dalam proses kehidupan manusia. Proses supervisi pendidikan. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika melakukan supervisi. Secara umum, proses pelaksanaan supervisi ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi atau rapat staf. Yang kedua, mengelola data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan secara sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidik. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik. Agar dapat terlaksana dengan efektif, pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Yang ketiga yaitu evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi
akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Yang keempat, tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan langsung ialah pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisa supervisi. Kegiatan pembinaan langsung yang dilakukan setelah kepala sekolah selesai melakukan observasi pembelajaran adalah pertemuan pasca observasi. Pada pertemuan ini, kepala sekolah memberi balikan untuk membantu pengembangan perilaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu pertama, menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, mengembangkan strategi dan media. Yang keempat, menilai. Yang kelima, revisi. Yang selanjutnya yaitu pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Beberapa jenis komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam membimbing guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat mereka pelajari selama bimbing. Yang keempat, mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki. Yang kelima, menggunakan metodologi yang luas. Yang keenam, merespon kebutuhan dan kemampuan individual peserta didik. Yang ketujuh, menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran. Yang kedelapan, mengelompokkan peserta didik secara lebih efektif. Yang kesembilan, mengevaluasi peserta didik dengan lebih akurat, teliti, dan sesama. Selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu teknik individual supervisi. Yang pertama yaitu teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam sebuah kelas, baik kegiatan sedang berlangsung untuk melihat atau mengamati guru yang sedang mengajar, ataupun sedang tidak ada guru, atau sedang berisi siswa tetapi tidak ada guru yang mengajar. Selanjutnya, teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas adalah suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor, baik pengawas atau kepala sekolah, ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Selanjutnya, percakapan pribadi.
Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan guru oleh supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan dan kekurangan oleh guru yang mengajar. Selanjutnya, percakapan kelompok. Guru yang kurang percaya diri dan akan lebih baik jika dimintai pendapat dia membutuhkan pendamping, mungkin karena kurang berani dalam menyampaikan pendapatnya. Akan tetapi ketika ada orang lain, dia menjadi percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Sebagai alasan utama bahwa pewawancara tidak terlalu ingat siapa yang berpendapat seperti yang dia katakan. Selanjutnya, mengunjungi sekolah lain. Teknik investigasi adalah saling mengunjungi antara guru yang satu dengan guru yang lain yang sedang mengajar. Selanjutnya, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar teknik pelaksanaan supervisi berkaitan dengan aspek teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru. Selanjutnya yaitu menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ia dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Yang kedua yaitu teknik kelompok supervisi. Yang pertama, penemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisor dengan supervisi, terutama guru baru yang bertujuan untuk mengantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru. Selanjutnya, rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Selanjutnya, studi kelompok antar guru. Studi kelompok antara guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. Selanjutnya, diskusi. Diskusi adalah perukutkan pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahnya. Selanjutnya, workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Selanjutnya yaitu teknik diskusi panel. Merupakan suatu kegiatan kelompok dalam situasi tetap, muka bertukar informasi atau untuk memutuskan sesuatu keputusan tentang masalah tertentu. Selanjutnya, teknik seminar. Seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok untuk mendiskusikan, membahas, dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan topik. Selanjutnya, teknik simposium. Kegiatan mendatangkan seorang ahli pendidikan untuk membahas masalah pendidikan. Simposium
menyuguhkan pidato-pidato pendek yang meninjau suatu topik dari aspek-aspek yang berbeda. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada salah dan kurangnya minim yang materi yang saya sampaikan, saya meminta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.